Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Guru. Nah, hari ini anak-anak akan belajar ditemani Pak Guru. Belajar tentang apa? Ya, kali ini kita akan belajar matematika. Masih sama dengan video sebelumnya, kita masih belajar di pecahan ya. Nah, anak-anak, di video sebelumnya Bu Asih sudah menjelaskan dan mengajarkan kepada anak-anak tentang pengertian pecahan serta bagaimana cara kita menulis sebuah pecahan. Nah, pada video kali ini Pak Guru akan mengajak anak-anak untuk belajar bagaimana cara menentukan atau menuliskan pecahan senilai dan bagaimana cara kita menyederhanakan sebuah pecahan. Nah, anak-anak, pada video sebelumnya Bu Asih mengajak anak-anak untuk belajar tentang pecahan. Bu Asih menjelaskan dengan membelah apel. Masih ingat dengan video yang ini? Nah, Bu Asih membawa satu buah apel, kemudian dibelah menjadi dua bagian yang sama. Nah, satu bagian apel tersebut kita sebut dengan 1/2. Nah, sekarang jika setengah bagiannya lagi itu kita belah menjadi dua lagi, bisakah kita sebut 2/4? Iya, tentu bisa. 2/4 itu besarnya sama dengan 1/2. Nah, itulah yang disebut dengan pecahan senilai. Nah, anak-anak, sambil mendengarkan penjelasan Pak Guru, anak-anak juga bisa membuka buku matematika anak-anak pada halaman 4. Pada buku anak-anak sudah ada materi tentang pecahan senilai. Pecahan senilai adalah bentuk pecahan yang berbeda namun memiliki nilai yang sama. Misalnya, bentuk pecahannya adalah 1/2. Nah, 1/2 ini memiliki nilai yang sama dengan 2/4 meskipun bentuknya berbeda. Ini 1/2, ini 2/4. Inilah yang disebut dengan pecahan senilai. Nah, kenapa 1/2 ini sama dengan 2/4 atau mereka dikatakan senilai? Nah, mari kita buktikan dengan percobaan berikut. Nah, Pak Guru memiliki selembar kertas origami. Bentuknya apa ini? Ayo. Nah, ini bentuknya persegi. Nah, sekarang Pak Guru akan melipat kertas ini dengan ukuran yang sama ya. Pak Guru lipat menjadi dua bagian yang sama dulu ya. Nah, sekarang Pak Guru akan mengguntingnya. Pak Guru perlu bantuan Bu Ira. Bu Ira, ya Bu Ira, bisa bantu saya? Bisa. Ya, coba dipegang, kemudian saya gunting. Nah, perhatikan anak-anak, jadi ini sudah ada dua bagian kertas yang sama. Sekarang Pak Guru gunting. Nah, Bu Ira coba perlihatkan ke anak-anak. Nah, anak-anak, dua kertas ini memiliki ukuran yang sama. Satu bagiannya kita sebut dengan 1/2 seperti ini. Nah, sekarang Pak Guru juga memiliki kertas yang sama dengan Bu Ira. Lihat, bentuknya sama kan, ukurannya juga sama. Namun sekarang kertas Pak Guru ini akan Pak Guru potong menjadi 4 bagian yang sama. Anak-anak, ini dia kertasnya sudah Pak Guru potong ya menjadi 4 bagian. Ini punya Pak Guru dan ini punyanya Bu Ira. Nah, sekarang kalau satunya ini kita ambil, satu ini disebut dengan 1/4. Bagaimana jika Pak Guru ambil 2? Nah, kalau di dalam kertas ini 2 ini kita sebut sebagai 2/4 ya. Karena ada 4 bagian dan kita memegangnya 2/4. Nah, sekarang kita buktikan apakah 2/4 ini sama dengan 1/2 ukurannya. Coba Bu Ira. Nah, kita cocokkan. Nah, misalnya Pak Guru taruh dulu. Nah, sekarang lihat, ternyata kertas 2/4 ini
bentuknya dan ukurannya sama dengan kertas 1/2 yang bagian ini. Nah, sehingga inilah yang kita sebut sebagai pecahan senilai. Jadi, dapat kita buktikan bahwa pecahan 2/4 ini senilai dengan pecahan 1/2 yang dibawa oleh Bu Ira karena ukurannya sama. Oke Bu Ira, terima kasih atas bantuannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Nah, anak-anak, itu tadi cara kita membuktikan bahwa pecahan itu bisa senilai. Nah, selain dengan cara yang tadi, ada juga cara yang lain untuk membuktikan atau menentukan bagaimana pecahan itu bisa dikatakan senilai, yaitu dengan cara menggunakan gambar. Nah, anak-anak, di papan Pak Guru sudah menggambar 2 buah lingkaran. Nah, masing-masing lingkaran ini Pak Guru akan pecah menjadi 4 bagian yang sama terlebih dahulu ya. Perhatikan. Nah, anak-anak, ini dia Pak Guru sudah membagi masing-masing lingkarannya menjadi 4 bagian yang sama. 1, 2, 3, 4. Dan yang ini juga 1, 2, 3, 4. Nah, lingkaran yang pertama Pak Guru beri nama lingkaran A ya. Yang ini juga kita beri nama dengan lingkaran B. Nah, sekarang lingkaran A Pak Guru akan arsir salah satu bagiannya. Nah, anak-anak, Pak Guru sudah selesai mengarsir. Jadi, satu bagiannya Pak Guru arsir ini kita sebut dengan berapa dalam bentuk pecahan? Ya, benar sekali. Satu arsiran ini kita sebut dengan 1/4. Karena satu bagian yang diarsir itu merupakan 4 bagian dari satu lingkaran ini ya. Nah, sekarang lingkaran B Pak Guru tidak akan mengarsirnya dulu, namun Pak Guru akan membagi setiap potongannya. Jadi ini ada 4 potongan atau 4 bagian. Pak Guru akan membagi setiap potongannya menjadi 2 bagian. Nah, Pak Guru sudah membagi lingkaran B ini menjadi 8 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, sekarang satu bagian yang ini kita sebut dengan berapa anak-anak? Ya, benar sekali. Satu bagiannya ini kita sebut dengan 1/8 ya. Ini hapus dulu. Kita tulis dengan 1/8. Jadi masing-masing bagiannya jika dalam bentuk pecahan ditulis dengan 1/8. Nah, sekarang Pak Guru akan mengarsir 2 bagiannya sekaligus ya. Perhatikan. Nah, anak-anak, Pak Guru sudah selesai mengarsir 2 bagian sekaligus. Nah, arsiran bagian yang ini kita sebut dengan 2/8. Nah, kenapa 2/8? Karena Pak Guru arsir 2 bagian. 2 bagian ini merupakan anggota dari 8 bagian keseluruhan. Nah, anak-anak, sekarang kita bandingkan lingkaran A dengan lingkaran B pada bagian yang diarsir. Coba perhatikan, Pak Guru mengarsir yang ini. Dan lingkaran B Pak Guru arsir yang ini. Apakah bentuknya sama atau ukurannya sama? Ya, benar sekali. Ukurannya sama. Oleh karena itu, bisa dikatakan bagian yang ini senilai. Nah, bentuk pecahannya bagaimana? 1/4 dan 2/8. Nah, pecahan tersebutlah yang dikatakan senilai. Jadi, 1/4 sama dengan 2/8 atau 1/4 ini senilai dengan 2/8. Nah, karena 2/8 ini senilai dengan pecahan 1/4 atau pecahan 1/4 itu sama dengan 2/8, pecahan 2/8 ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 1/4. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya dengan menyederhanakan bentuk pecahan 2/8 tersebut. Nah, Nana, menyederhanakan pecahan itu adalah mengubah bentuk suatu pecahan menjadi bentuk yang paling sederhana namun masih senilai. Nah,
Bagaimana caranya? Caranya adalah pembilang dan penyebut itu kita bagi dengan bilangan yang sama. Terus dibagi sehingga pembilang dan penyebutnya tersebut tidak bisa dibagi lagi. Nah, Pak Guru contohkan dengan pecahan tadi, yaitu 2/8. Nah, anak-anak di papan Pak Guru sudah menuliskan pecahan 2/8. Nah, sekarang kita sederhanakan pecahan ini. Pertama-tama kita tuliskan dulu sama dengan, tanda sama dengan. Nah, kemudian karena syaratnya itu adalah pembilang dan penyebutnya harus dibagi bilangan yang sama. Kita tuliskan kembali 2/8 di sini. 2/8, pernya tarik yang lebih panjang. Kita tuliskan kembali ya. Nah, sekarang kita bagi pembilangnya dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Kira-kira dibagi berapa? Ayo. Ya, tepat ya. 2 itu kita bagi 2. Nah, bagaimana dengan 8? Karena pembilangnya dibagi 2, penyebutnya juga harus dibagi 2. Yaitu berarti 8-nya kita bagi 2. Kemudian tulis sama dengan. Nah, sampai sini kita langsung cari hasilnya. 2 dibagi 2 berapa anak-anak? Ya, benar sekali. 2 dibagi 2 adalah 1. Ya, kita tulis per di sini. Nah, sekarang kita cari hasil dari penyebutnya, yaitu 8 dibagi 2. Berapa anak-anak? Nah, ya, benar sekali. 8 dibagi 2 itu adalah 4. Hasilnya adalah 1/4. Nah, anak-anak, apakah 1/4 itu bisa kita bagi lagi? Coba kita bagi lagi. Nah, 1 ini, pembilangnya ini 1. 1 itu bisa dibagi berapa saja? 1 hanya bisa dibagi 1 anak-anak. Jadi 1 itu tidak bisa dibagi 2 ya. Jadi jika kita dibagi lagi, 1 ini kita bagi 1. Karena pembilangnya dibagi 1, maka penyebutnya juga harus dibagi 1. Kita tulis dulu di sini bagi 1. Coba kita cari hasilnya. Nah, 1 dibagi 1 berapa anak-anak? 1 ya. Kemudian 4 dibagi 1 berapa? Tetap ya, 4 dibagi 1 tetap 4. Nah, perhatikan, ternyata hasilnya tetap sama. 1/4 dibagi 1 hasilnya tetap 1/4. Nah, oleh karena itu pecahan 1/4 yang kita sudah cari tadi tidak disederhanakan lagi karena hasilnya akan tetap sama. Sehingga bentuk sederhana 2/8 ini adalah 1/4. Yang ini tidak kita pakai ya. Nah, karena sudah hasilnya akan sama. Jadi itulah bentuk sederhana dari 2/8, yaitu 1/4. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham cara menyederhanakan pecahan? Nah, kalau belum, Pak Guru akan memberikan contoh dengan bentuk pecahan yang lain. Misalnya kita gunakan bentuk pecahan 12/24. Nah, sekarang kita pikirkan bagaimana cara menyederhanakannya. Yang pertama, 12 ini bisa dibagi berapa saja? 12 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2. Nah, jika 12 bisa dibagi 2, apakah 24 bisa dibagi 2? Ya, benar sekali. 24 juga bisa dibagi 2. Oleh karena itu, kita sama-sama bagi 2 dulu ya. Pembilangnya dibagi 2, berarti 12 dibagi 2. Kemudian penyebutnya juga kita bagi 2. Jadi sudah sama-sama dibagi 2. Nah, sekarang kita cari hasilnya. Nah, 12 dibagi 2 berapa? Iya, 12 bagi 2 adalah 6. Sekarang 24 dibagi 2 berapa? Yuk. Ya, benar sekali. 24 dibagi 2 adalah 12. Nah, sekarang
perhatikan lagi, 6/12. Apakah itu sudah bentuk yang paling sederhana? Mari kita cari tahu. Ternyata 6 tersebut masih bisa dibagi. Dibagi berapa? 6 bagi 1 tentu sudah pasti bisa. Kemudian 6 bagi 2 bisa tidak? Bisa kan? Nah, 6/12 ini kita bisa bagi lagi. Ternyata sama-sama bisa dibagi 2. 6 juga bisa dibagi 2 dan 12 juga bisa dibagi 2. Kita tuliskan lagi di sini. Bagi 2. 12-nya kita bagi 2. Nah, kita bagi 2 lagi. Pembilangnya bagi 2, penyebutnya juga kita bagi 2 lagi. 6 bagi 2 berapa anak-anak? Ya, benar sekali. 6 dibagi 2 itu adalah 3. Nah, sekarang 12. 12 bagi 2 berapa? Iya, 12 dibagi 2 adalah 6. Nah, ketemu 3/6 sekarang. Nah, 3/6-nya kita cari tahu. Apakah masih bisa disederhanakan lagi? Nah, Pak Guru tuliskan. Pak Guru pindah ke sini ya 3/6-nya. 3/6. Nah, sekarang perhatikan. 3/6 ini ternyata itu bisa disederhanakan lagi. 3 masih bisa dibagi berapa? 1 masih bisa. Masih bagi 2 bisa? Tidak. Bagi 3? 3 bagi 3 bisa? Ya, bisa. 3-nya ini bisa dibagi 3. Bagaimana dengan 6? Nah, 6 juga bisa dibagi 3. Berarti 3/6 masih bisa kita sederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 3. Ini kita hapus dulu. Tarik saja. Dibagi 3. Ini juga dibagi 3. Nah, sekarang kita cari hasilnya. 3 dibagi 3 adalah 1. Sekarang 6 dibagi 3 adalah 2. Nah, ketemu pecahan 1/2. Bisakah disederhanakan lagi? Tidak ya anak-anak, karena jika kita bagi lagi hasilnya akan tetap sama, yaitu 1/2. Oleh karena itu, pecahan 12/24 ini bentuk sederhananya adalah 1/2 ya. Jadi itu cara kita dalam menyederhanakan pecahan. Bagaimana? Sudah paham dengan kedua contoh tersebut? Nah, anak-anak, sekarang giliran kalian untuk berlatih di rumah. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian, kalian bisa mencari soal ya. Tugas kalian ini buka buku matematika kalian halaman 6. Nah, pada buku ini anak-anak kerjakan soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 dari A sampai E saja. Kemudian kerjakan yang nomor 4 dari A sampai E saja. Jadi sekali lagi Pak Guru ulang ya. Anak-anak tinggal mengerjakan nomor 1 dari yang A sampai E saja. Kemudian kerjakan nomor 4 dari A sampai E saja. Jadi itu tugas anak-anak di rumah untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Nah, jika sudah selesai mengerjakan tugas kalian di buku latihan, foto tugas kalian kemudian upload atau kirim kembali ke Classroom. Nah, oke anak-anak, sekian dulu materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!